Halo, perkenalkan nama saya Fransleo Siaan dengan NIM 22302021403. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian otot. Otot memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan hampir seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari kita melibatkan otot. Nah, contohnya nih, mulai dari berjalan, bernapas, hingga mengedipkan mata. Otot itu apa sih? Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Perkenalkan, nama saya Mahesa Sujana Putra dengan NIM 2230102140. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi dua macam, yaitu antagonis dan sinergis. Otot antagonis merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya, sehingga gerakannya saling menghambat. Adapun otot sinergis merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada satu sendi dan saling membantu, sehingga memberikan gerakan searah. Otot manusia terbagi dalam tiga jenis, meliputi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik berbentuk silindris memanjang dengan banyak inti sel. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga sebagai otot sadar. Otot lurik terdapat pada paha, betis, dan melekat pada rangka anggota gerak yang lain. Fungsi otot lurik atau otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot atau menghentikan gerakan. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Otot polos berbentuk gelondong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya menggelembung, serta memiliki satu inti sel. Otot polos bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut juga sebagai otot tidak sadar. Otot polos terdapat pada organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan dan peredaran darah. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, yaitu gelap terang secara berselang-seling. Selain itu, otot jantung juga memiliki percabangan. Adapun kerja otot jantung tidak dikendalikan oleh otak, namun mengikuti gerak jantung. Oleh karena itu, otot jantung ini sangat istimewa, seperti perpaduan antara otot lurik dan otot polos berbentuk otot jantung seperti otot lurik, tetapi cara kerja seperti otot polos. Fungsi otot jantung adalah mengatur sirkulasi darah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh.
Halo guys, perkenalkan nama saya Rita Purnamasari dengan NIM 223020214013. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas beberapa fungsi dasar otot polos pada sistem organ. Terdiri dari saluran gastrointestinal, dia berfungsi memberi dorongan bolus pada makanan dan pengumpulan nutrisi. Selanjutnya ada kardiovaskular, berfungsi sebagai pengaturan aliran darah dan tekanan melalui resistensi vaskular serta oksigenasi jaringan. Selanjutnya ada ginjal, berfungsi sebagai pengaturan aliran urin, membersihkan tubuh dari racun serta menjaga keseimbangan elektrolit. Selanjutnya ada genital, berfungsi sebagai kontraksi selama kehamilan dan dorongan sperma. Selanjutnya ada saluran pernapasan, berfungsi pengaturan diameter bronkiolus. Dan yang terakhir ada sensorik, berfungsi sebagai pelebaran dan penyempitan pupil serta perubahan bentuk lensa. Oke guys, yang kedua saya akan membahas fungsi otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka berfungsi untuk melakukan gerak sadar pada organ gerak seperti tangan dan kaki. Bisa dilihat. Otot rangka atau otot lurik adalah satu-satunya otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Mereka melekat pada tulang dan kontraksi otot menyebabkan pergerakan tulang tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar melibatkan penggunaan otot rangka. Contoh berlari. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka. Kenapa? Karena otot ini melekat pada rangka. Oke guys, yang terakhir saya akan membahas fungsi otot jantung. Otot jantung adalah satu dari 3 jenis otot lainnya. Otot jantung adalah jenis otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung. Otot jantung berfungsi untuk mengatur gerakan pada organ jantung berupa denyut jantung secara tidak sadar. Otot jantung juga berfungsi untuk menggerakkan jantung sehingga proses peredaran darah dapat berlangsung. Fungsi otot jantung sangat krusial bagi kehidupan manusia, yakni memompa darah ke seluruh tubuh untuk menjaga proses sirkulasi darah yang baik. Otot jantung dapat bekerja dengan baik tanpa diperintah. Otot jantung juga berperan penting untuk membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Sel otot jantung membantu kontraksi sel lainnya. Dan otot jantung juga berfungsi untuk mengeluarkan dan membersihkan zat hasil metabolisme jantung. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Saya Tesona Priani di sini akan menjelaskan mekanisme kerja otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Metallesmeter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya buksinabi akson termina dan saraf otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak myofibril. Myofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot luring.
Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin garis potong yang disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ATP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ATP fosfat akan dilepaskan, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel pada di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium filamen. Aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan trombomyosin. Ketika otot berelaksasi, trombomyosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif trombomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berkaitan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum yang akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasikan selaput otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endosplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar ini untuk menulis. Halo semuanya, teman-teman pasti pada tahu kan apa itu otot? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada otot. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Roro Supriyati dengan NIM 223010214007. Udah guys, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kelainan dan gangguan pada otot manusia. Simak penjelasannya berikut ya. Yang pertama ada kelainan hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan guys. Nah, ini dia contohnya guys ya. Gangguan yang kedua yaitu atrofi atau kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya yang menurun. Ini kebalikan dari kelainan hipertrofi. Hal ini disebabkan adanya penyakit bruxisme yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan yang ketiga yaitu ada stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang mengentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kurang lebih seperti yang ada di video ya guys. Lanjut, ada tetanus. Tetanus ini merupakan bakteri yang menyerang otot dan menyebabkan kelainan otot. Bakteri tetanus ini biasanya menyebar melalui luka ya. Biasanya kalau teman-teman nginjak paku atau besi yang karatan. Nah,
Gejala tetanus ini membuat otot si penderita tuh kejang-kejang guys. Ya, seperti ini contohnya. Nah, itu dia beberapa kelainan atau gangguan pada otot manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Roro Supriyati, terima kasih.